Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi bersama saya Alif Abidin. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan eksposur transaksi pada perusahaan multinasional. Oke. Mungkin nanti bisa disimak baik-baik ya PPT-nya di layar kalian. Bisa di next, Mbak. Oke, ini adalah latar belakang saya, itu pendidikan D3 akuntansi IPB di sebelumnya, lalu untuk sekarang di S1 akuntansi UNS. Untuk pengalaman yang pernah saya lakukan, itu saya pernah mengikuti efektif leadership kewirausahaan sosial UGM dan pemimpin ID di batch 3 di tahun 2021, lalu ada soft skill dan leadership development kewirausahaan sosial UGM dan SLFL di batch 4 di tahun 2021, lalu ada audit internship di KP KKSP Jakarta di 2021, lalu ada pula internship di Easy Hotel Bogor di tahun 2020, dan yang terakhir ada relawan pajak KPP Pratama Bogor di tahun 2019. Untuk sertifikasi yang pernah saya ikuti itu ada Certificate Accounting Technical for Preparation on Financial Statement based on SAK ETAP di 2021, lalu ada Certificate Middle Accounting Technical di 2020, ada Certificate Corporate Income Tax Level 5 on KKNI di 2019, dan yang terakhir Program Pelatihan Terpadu Perpajakan Brevet A dan B di 2019. Dari next, Mbak. Oke, pokok bahasan kali ini tuh saya akan memberikan 7 bahasan. Itu yang pertama ada latar belakang, lalu ada exposure, lalu ada exposure ekonomi, ada mengukur exposure ekonomi, lalu ada exposure transaksi, ada pula mengukur exposure transaksi, dan yang terakhir mengelola exposure dengan hedging. Next. Oke, kita langsung saja ke latar belakang. Nah, di mana dengan meningkatnya perdagangan internasional serta investasi internasional yang diikuti dengan peningkatan lalu lintas informasi, komunikasi dan transformasi, serta usaha antar negara untuk menurunkan hambatan dan tarif yang mengakibatkan terjadinya integrasi secara global dari barang dan jasa serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, transaksi perdagangan ini baik jasa maupun barang itu dilakukan dalam berbagai mata uang suatu negara. Nah, sehingga perubahan nilai mata uang suatu negara ini akan berpengaruh terhadap mata uang negara lainnya. Nah, sejalan dengan perkembangan perekonomian internasional yang semakin pesat ini, di mana kebutuhan ekonomi antar negara semakin terkait. Nah, telah meningkatkan arus perdagangan barang, uang, serta modal antar negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kondisi ini antara lain itu seperti disebabkan oleh adanya peningkatan kapitalisasi pasar keuangan. Nah, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan suku bunga tinggi terutama di negara perkembangan, dikarenakan suku bunga di negara maju itu umumnya lebih rendah. Nah, untuk dorongan proses globalisasi itu juga berdampak terhadap peningkatan intensitas kegiatan perdagangan internasional maupun kegiatan investasi luar negeri. Nah, sehingga mendorong perusahaan-perusahaan untuk beroperasi secara efisien agar mampu bersaing di pasar internasional. Beroperasi secara efisien ini artinya perusahaan harus mampu untuk memproduksi barang dan jasa
dengan biaya rendah pada tingkat economic of scale-nya. Nah, di samping itu ada beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap daya saing seperti antara lain kualitas produk, lalu ada standar lingkungan dan jasa purna jual bagi produk yang memerlukan pemeliharaan. Lalu ada kayak perubahan kurs valuta asing ini juga berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Nah, baik perusahaan tersebut melakukan transaksi dengan pihak lain atau pihak luar negeri, ataupun hanya melakukan transaksi dengan pihak dalam negeri. Nah, nilai tukar valuta asing yang merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain ini berfungsi sebagai alat perdagangan yang penting dalam hubungan ekonomi antar negara. Dalam mekanisme nilai tukar terjadi karena adanya pertemuan antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi internasional. Selain itu pula, falas bisa menjadi ukuran bagi para pebisnis yang ingin mencari modal dari luar negeri, ataupun bisa sebaliknya jika ada investor yang kemarin menanamkan modalnya di dalam negeri pasti menggunakan nilai tukar falas atau forex itu sebagai salah satu pertimbangannya. Nah, atas hal tersebut diperlukannya pengelolaan eksposur, baik eksposur ekonomi jauh lebih penting bagi kesehatan jangka panjang suatu usaha bisnis dibanding perusahaan yang diakibatkan oleh eksposur transaksi maupun eksposur akuntansi. Nah, kendati demikian ini, eksposur ekonomi seringkali dinilai subjektif karena tergantung dari estimasi perubahan alias kas di masa mendatang dalam suatu kurun waktu yang arbitrer. Dengan kata lain itu seperti eksposur ekonomi tidak berasal dari proses akuntansi, namun berasal dari analisis operasi ekonomi. Nah, dalam perencanaan mengenai eksposur ekonomi merupakan tanggung jawab manajemen, nah, karena mencakup interaksi strategis, pemasaran, pembelian, dan produksi. Nah, bisa di next. Eksposur. Nah, eksposur ini itu merupakan ukuran kepekaan dari nilai mata uang domestik. Itu yang artinya yang pertama itu eksposur merupakan gambaran dari tingkat atau derajat perubahan nilai suatu objek dalam mata uang asal karena perubahan. Lalu yang kedua, eksposur berhubungan dengan nilai mata uang domestik real. Ketiga, eksposur terdapat pada aset dan kewajiban atau pada pendapatan operasi perusahaan. Keempat, perubahan kurs yang tidak terantisipasi dapat mempengaruhi aset, kewajiban, dan pendapatan operasi domestik asing. Lalu yang kelima, kurs yang tak terantisipasi. Nah, berikutnya mengenai eksposur ekonomi. Nah, eksposur ekonomi itu apa sih? Nah, eksposur ekonomi itu didefinisikan itu sebagai perubahan nilai perusahaan itu karena perubahan kurs mata uang. Nah, di mana dua sumber eksposur ekonomi itu adalah eksposur transaksi dan eksposur operasi. Nah, untuk eksposur ini merupakan eksposur yang paling diperhatikan oleh manajer. Nah, dengan tujuan manajemen keuangan itu memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini didefinisikan itu sebagai present value, aliran kas masuk bersih di masa mendatang. Nah, semua aspek perusahaan yang bisa dipengaruhi aliran kas masuk bersih ini di masa mendatang, seperti kayak kontrak yang diperoleh sekarang ini, lalu seperti kayak daya saing perusahaan saat ini maupun di masa mendatang, yang akan mempengaruhi eksposur ekonomi. Nah, berikutnya itu seperti mengukur eksposur ekonomi.
Nah, mengukur exposure ekonomi itu memiliki fokus ke dampak dari fluktuasi-fluktuasi mata uang yang pada nilai perusahaan. Nah, untuk fokusnya ini yang sering diabaikan oleh para accounting profesional ya. Karena kayak tidak memperlibatkan pengukuran dan pengelolaan efek dari perubahan-perubahan mata uang pada neraca. Nah, untuk resiko atau ketidakpastian mata uang yang menunjukkan perubahan kurs secara acak tidaklah sama dengan exposure mata yang mengukur seperti apa yang berada pada resiko. Nah, jadi exposure terhadap resiko mata uang itu dapat diukur secara tepat oleh sensitivitas dari yang pertama itu ada nilai mata uang induk di masa depan dari aset dan liabilitas perusahaan. Lalu yang kedua ada arus kas operasi perusahaan terhadap perubahan kurs secara acak. Nah, terdapat pula tiga pola exposure ekonomi. Itu yang pertama ada non kontraktual yang dimana transaksi valuta asing yang tidak memakan tenggang waktu seperti investasi, lalu ada pengembangan produk baru, lalu ada pemasaran dan penyediaan fasilitas distribusi. Lalu yang berikutnya ada kuasi kontraktual, di mana transaksi yang memakan sedikit tenggang waktu. Itu kayak misalnya pengumpulan hutang mata uang asing, lalu menerima kuota harga mata uang asing. Berikutnya itu ada kontraktual, di mana transaksi valuta asing yang memakan tenggang waktu, yang termasuk dalam jenis ini, itu misalnya pengumpulan hutang dalam mata uang asing, itu pembayaran hutang dalam mata uang asing. Nah, untuk secara sederhananya, itu pengukuran exposure ekonomi itu dapat dilakukan dengan hanya melihat pengaruh nilai tukar terhadap aliran kas perusahaan. Nah, kan tetapi sebenarnya dalam mengukur exposure itu sifatnya sangat kompleks dan terdapat banyak kendala. Karena bagaimanapun adalah tidak mungkin mengukur pengaruh nilai tukar tanpa secara bersamaan mempertimbangkan dampak inflasi setiap mata uang terhadap aliran kas perusahaan. Nah, oleh karena itu, untuk mengukur exposure ekonomi akan digunakan konsep the real exchange rate atau tingkat bila tukar real, nah, yaitu nilai tukar nominal yang disesuaikan dengan daya beli atau purchase power dari tiap mata uang dalam periode tertentu. Berikutnya mengenai exposure transaksi. Nah, exposure transaksi itu apa, Pak? Nah, exposure transaksi itu bisa diartikan itu sebagai sensitivitas nilai mata uang domestik atau realisasi atas arus kas kontraktual perusahaan yang didominasikan dalam mata uang asing terhadap perubahan arus kas yang tidak terantisipasi. Karena penyelesaian arus kas kontraktual ini mempengaruhi arus kas mata uang domestik perusahaan, nah, maka exposure transaksi ini terkadang disebut sebagai exposure ekonomi jangka pendek. Exposure transaksi berasal dari kontrak harga tetap di sebuah dunia, tepat nilai tukar berubah secara acak. Nah, exposure transaksi ini terjadi jika kontak bisnis menggunakan harga tertentu dengan asumsi kurs yang tertentu pula. Sementara kurs yang terjadi bisa berubah. Nah, akibat timbul ketidakpastian besarnya aliran kas yang akan diterima dari kontrak tersebut. Exposure transaksi mengukur perubahan pada nilai transaksi dan dikarenakan terdapat perbedaan antara kurs valuta asing pada saat transaksi disepakati dan saat transaksi disesuaikan atau dipenuhi. Nah, jadi exposure ini nih berhubungan dengan transaksi-transaksi yang sudah ada, tetapi belum jatuh tempo. Nah, exposure transaksi ini akan mempengaruhi aliran kas juga jangka pendek perusahaan. Lalu ada mengukur exposure transaksi itu seperti apa. Nah, itu tuh
nilai aliran kas masuk itu perusahaan yang diterima dalam berbagai denominasi mata uang asing akan ditentukan oleh kurs valuta asing tersebut. Nah, pada saat penerimaan dikonversikan ke mata uang yang dikehendaki. Demikian juga dengan aliran kas keluar yang dibayarkan dalam denominasi mata uang asing. Nah, nilainya ini akan tergantung pada kurs valuta asing saat pembayaran akan dilakukan. Nah, exposure itu memiliki transaksi ya, antara lain itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit, nah, di mana harga dinyatakan dalam mata uang asing. Lalu yang kedua itu pinjam meminjam dana yang pelunasannya dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, exposure transaksi terdiri dari beberapa tahap, yaitu exposure kuotasi, exposure pra pemenuhan pesanan, dan exposure penagihan. Nah, untuk pengukuran exposure transaksi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Mohon maaf sebentar. Baik, saya ulangi lagi. Mengukur exposure itu transaksi dapat dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran dalam setiap mata uang asing selama kurun waktu tertentu. Nah, untuk misalnya itu kayak per bulan, per triwulan, per semester atau per tahun. Lalu menghitung keseluruhan exposure dari semua penerimaan dan pengeluaran bersih. Nah, pembahasan berikutnya itu mengenai pengelolaan exposure dengan hedging. Nah, manajemen exposure itu bisa dilakukan melalui hedging. Nah, hedging ini pada dasarnya dilakukan sedemikian rupa agar nilai aliran kas menjadi stabil, tidak tergantung perubahan kurs. Nah, untuk hedging ini dengan demikian bisa didefinisikan sebagai nilai transaksi mata uang asing yang dibutuhkan agar nilai aliran kas di masa mendatang tidak tergantung pada perubahan kurs. Nah, terlihat bahwa aliran kas ini dengan hedging menunjukkan varian yang lebih kecil. Dengan demikian, resiko aliran kas yang di hedging lebih kecil dibandingkan dengan aliran kas yang tidak. Nah, yang pertama itu ada hedging melalui forward atau forward market hedging. Di mana forward market hedging ini pengkompensasian piutang atau utang-utang yang didominasi mata uang asing dengan forward kontrak untuk menjual atau membeli mata uang tersebut pada waktu penyerahan yang ditetapkan sama dengan antisipasi penerimaan atau pembayaran mata uang asing. Lalu yang berikutnya itu hedging melalui pasar uang, di mana hedging dengan cara ini dilakukan dengan cara meminjam dan meminjamkan dua mata uang secara simultan. Lalu berikutnya money market hedging atau hedging pasar uang, di mana terdiri dari kegiatan mereversi piutang atau utang dengan menciptakan matching utang-utang dan piutang-piutang pada mata uang tertentu dengan cara pinjam dan meminjam di pasar uang. Lalu berikutnya ada money market hedging, di mana terdapat dari kegiatan mohon maaf, berikutnya forex currency option, di mana perusahaan-perusahaan ini
melakukan transaksi-transaksi bisnis yang mungkin tetapi tidak pasti terjadi. Nah, dalam hal ini biasanya kayak forward contract tidak cocok untuk menghedging perubahan-perubahan nilai tukar. Nah, akan tetapi perusahaan harus menggunakan option kontrak yang memberi pemilik hak, tetapi bukan mewajibkan untuk membeli atau call atau menjual tepat sejumlah mata uang tertentu pada harga tertentu selama perjanjian tersebut. Terdapat dua di foreign currency option itu, ada call option dan put option. Yang call option itu dikatakan berharga atau valuable pada saat perusahaan menantikan hasil tender yang misalnya melibatkan pembelian aset-aset asing. Untuk put option itu kayak bisa dikatakan berharga pada saat perusahaan menantikan hasil persidangan di peradilan luar negeri. Next. Baik, terima kasih telah mendengarkan seminar pada siang hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung on mic atau raise hand terlebih. Baik, silakan. Baik, saya memberikan kesempatan bagi para peserta seminar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau mungkin bisa langsung on mic, dipersilakan. Saya izin bertanya Kak Alif. Pertanyaan saya, bagaimana cara exposure ekonomi? Nah, mohon jelaskan konsepnya secara sederhana saja ya. Terima kasih Kak Alif. Ya, baik-baik, terima kasih. Dipersilakan untuk penanya berikutnya mungkin jika ada. Saya Mas Alif, boleh nggak? Boleh. Ya, perkenalkan ya Mas, saya Nisa. Ingin bertanya, apa aja sih faktor penentu dari exposure ekonomi itu? Makasih. Itu aja Mbak ya. Oke. Oh, mau nambah lagi Mas? Baik, selanjutnya dipersilakan. Saya izin bertanya, apakah diperbolehkan Mas Alif? Oke, silakan. Bagaimana strategi mitigasi yang dapat dilakukan ketika kita menjumpai exposure ekonomi di suatu perusahaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kok ada chat di grup Zoom ini, kok ada apa ini di kuning ini, maksudnya apa ini? Kok ini pertanyaan atau apa ini? Saya kurang paham. Baik, saya langsung akan menjawab pertanyaan dari yang kedua ya, tadi Mbak Nur Anissa Baldan mengenai apa saja faktor penentu exposure ekonomi. Menurut dari saya, tingkat exposure ekonomi itu berkorelasi positif dengan fluktuasi mata uang. Nah, jika semakin tinggi volatilitas valuta asing, semakin tinggi ketidakpastian dan exposure ekonomi. Begitu juga sebaliknya, jika exposure ekonomi itu menurun ketika volatilitas valuta asing rendah. Nah, dengan demikian itu bisa dibandingkan ya dengan perusahaan domestik. Kalau perusahaan multinasional itu memiliki exposure ekonomi jauh lebih besar. Nah, dikarenakan itu sebagian besar transaksi mereka itu melibatkan sejumlah mata uang asing. Nah, begitu juga sebaliknya, kayak seperti perusahaan berorientasi ekspor juga memiliki exposure yang lebih tinggi daripada perusahaan yang berorientasi pada pasar lokal. Nah, tidak seperti exposure transaksi dan exposure transaksi atau dua jenis exposure mata uang lainnya ini. Nah, exposure ekonomi itu sulit untuk diukur secara tepat. Nah, karena itu untuk upaya lindung nilai itu terhadap resikonya itu juga lebih
menantang. Seperti itu Mbak Nur Anissa Baldan. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Mas Alif. Baik. Baik, saya langsung saja tadi menjawab terkait pertanyaan Mas Ayatul yang pertama mengenai bagaimana cara kerja exposure ekonomi. Mohon dijelaskan konsepnya secara sederhana. Baik, untuk memahami tentang konsep ini nih, saya simpel saja ya. Sebuah perusahaan itu mendapat sekitar 60% pendapatannya dari pasar Amerika Serikat. Nah, manajemen ini mengasumsikan depresiasi bertahap rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, untuk katakanlah itu misalkan 1,5% per tahunnya. Nah, ke dalam perkiraan operasi untuk 2 tahun ke depan. Nah, depresiasi ini berarti produk perusahaan lebih murah di pasar Amerika Serikat. Nah, oleh sebab itu perusahaan menargetkan itu pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi. Nah, katakanlah mungkin kita ambil saja 15% per tahunnya selama 2 tahun. Nah, untuk mendukung peningkatan penjualan ini, perusahaan itu meningkatkan produksi yang telah membeli mesin baru. Untuk perusahaan telah mengambil pinjaman 5 tahun dari bank domestik itu untuk membiayai investasi barang tersebut. Nah, katakanlah asumsi nilai tukar itu meleset. Jika meleset, nah nilai tukar rupiah itu terhadap dolar Amerika Serikat itu ternyata menguat itu kan selama 2 tahun tersebut. Nah, penjualan itu akan jatuh 15% dikarenakan apresiasi membuat harga produk menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Nah, apresiasi ini menyebabkan masalah arus kas perusahaan yang dikarenakan 60% itu pendapatan berasal dari Amerika Serikat. Nah, perusahaan mengumpulkan rupiah itu yang lebih rendah dari penjualan apresiasi, itu membuat konversi dolar Amerika Serikat penjualan ke dalam rupiah menjadi lebih sedikit. Nah, pada saat yang sama pula, perusahaan itu harus membayar rutin pinjaman dari bank, dan pada akhirnya itu apresiasi berdampak negatif pada probabilitas dan arus kas perusahaan tersebut. Nah, dikarenakan arus kas memburuk itu membuat valuasi nilai perusahaan jatuh. Begitu Mas Ayatul sederhananya. Terima kasih, sangat sederhana dan panjang ya. Terima kasih. Baik. Sama-sama, itu memang bentuk penjelasan sederhana tapi panjang. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Dwi Oktaviana mengenai bagaimana strategi mitigasi yang dapat dilakukan ketika menjumpai exposure ekonomi di suatu perusahaan. Nah, perusahaan mitigasi itu di exposure ekonomi itu melalui strategi operasional dan strategi mitigasi risiko mata uang. Nah, di mana strategi operasional itu melibatkan diversifikasi fasilitas produksi, sumber pembiayaan, dan pasar produk akhirnya. Gitu. Dengan begitu, efek perubahan nilai tukar itu dapat saling mengimbangi sampai taraf tertentu jika melibatkan beberapa mata uang berbeda. Nah, misalkan kayak pasokan dan operasi. Nah, untuk bahan baku itu kayak misalkan perusahaan seharusnya membeli pemasok alternatif untuk memperoleh bahan baku dari luar negeri. Nah, jika harga bahan baku dari pemasok utama menjadi lebih mahal, karena itu depresiasi nilai tukarnya, nah, gitu. Mereka itu dapat beralih ke pemasok alternatif. Dan hal yang sama juga itu berlaku untuk fasilitas produksinya. Lalu kayak berikutnya tuh seperti kayak mengakses pembiayaan dalam mata uang berbeda. Mohon maaf ya, saya batuk ya.
minum kopi dulu ya. Mohon maaf ini seret ya. Mengakses pembiayaan dalam mata uang berbeda. Itu kayak misalkan tuh perusahaan itu meminjam dalam mata uang utama yang menjadi sumbernya, yang dimana efek fluktuasi mata uang itu terhadap pendapatan sebagian akan mengimbangi efektivitas terhadap pembayaran bunga tersebut. Itu. Lalu terkait diversifikasi sumber pendapatan. Jika perusahaan menjual produk di beberapa negara, itu mereka mendapatkan mata uang berbeda. Itu mengurangi exposure resiko di suatu mata uang tertentu. Nah, lalu terkait mitigasi resiko mata uang itu bagaimana, Pak? Nah, itu tuh memiliki beberapa alternatif. Nah, alternatifnya itu kayak seperti perusahaan itu mencocokkan arus kas keluar dan arus kas masuk dengan mata uang yang sama. Dengan misalkan itu contohnya, jika perusahaan Indonesia itu memiliki pendapatan signifikan dalam dolar Amerika Serikat, nah maka perusahaan itu seharusnya mengimbanginya dengan meminjam dalam dolar Amerika Serikat tersebut. Nah, karena jika rupiah terapresiasi, itu penjualan melemah dikarenakan harga menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat tersebut. Nah, di sisi lain pula, itu bunga pinjaman dalam dolar Amerika Serikat itu juga lebih rendah gitu. Jadi berikutnya itu perusahaan dapat mengambil suap mata uang dan secara efektif itu meminjam mata uang satu sama lain selama jangka waktu tertentu. Nah, begitu Mbak Dwi Oktaviana atas tanggapannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Baik Pak Alif, berarti untuk kesimpulannya itu terdapat dua strategi ya, berarti untuk strategi operasional dan juga strategi mitigasi risiko mata uang. Nah, yang mana strategi mitigasi risiko mata uang itu juga memiliki beberapa alternatif seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, seperti itu. Baik, seperti itu Mbak Dwi Oktaviana. Saya mau izin ngopi dulu ya. Ini seret saya. Ngantuk saya. Baik, jika ya tidak ada yang ingin ditanyakan dari peserta seminar pada siang ini, mungkin saya bisa langsung tutup aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak ada sesi foto bersama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.